Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rosi Maria. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik di sekolah SMP Negeri 1 Dusun Selatan Buntok, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Nomor induk mahasiswa 2530 91521. Pada kesempatan ini, Rabu 8 Oktober 2025, akan menjalankan ujian kerja serta luring di SMP Negeri 1 Dusun Selatan Buntok dengan materi panggilan murid Yesus kelas 8 dengan model pembelajaran PBL. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Oke, selamat siang, silahkan duduk. Apa kabarnya hari ini? Baik ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita siapa yang mau mimpin doa pembuka? Wow, banyak sekali ya. Oke, silahkan Karina, silahkan maju ke depan untuk membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa benar. Selamat siang ya Bapak. Saat ini kami ingin memulai pembelajaran kami dan yang saya kami agar seluruh pembelajaran yang dilakukan oleh kami nanti. Ini doa kami ya Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Karina. Baik, terima kasih untuk Karina yang sudah membawakan kita dalam doa pembuka. Baik, tema materi kita hari ini yaitu tentang apa? Panggilan murid Yesus. Baik, kita akan mempelajari tentang panggilan murid Yesus, pendidikan agama kelas 8. Sebelum kita masuk ya, Ibu akan cek dulu kehadiran kalian. Angelina, Frina, Andreas Kevin, Hadir. Pramudito, Hadir. Salsabila, Yonevan, Karina, Christian Davin, Hadir. Setia Sendri, Jesiel David. Baik ya, semua hadir. Terima kasih untuk kehadiran kalian. Baik, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita pada siang hari ini, terlebih dahulu kita ya bernyanyi, membuat gerakan supaya kita semangat ya belajar ya untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita. Oke, semua bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu Sorak-sorak bergembira. Kalian boleh bergembira dengan semangat ya. Oke, lemaskan badannya, gerakannya tidak apa-apa ya. Sorak bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Bagaimana? Masih semangat? Masih. Harus semangat ya, Ibu juga masih semangat ya. Baik, di sini tentang panggilan murid Yesus ya. Tahukah kalian siapa saja murid Yesus? Ayo. Tahu nggak kalian siapa saja sih murid Yesus? Kemarin sempat belajar kita. Ayo. Ada berapa murid Yesus? 12. Masih ingat lagu 12 murid Yesus? Masih dong. Coba Ibu pengen dengar. Atau sebutkan saja dari 12 murid Yesus. Ayo sama-sama. Simon Petrus, Andreas,
Yakobus, Yohanes, Oke, good ya. Sekarang, apakah kalian juga menyadari diri sebagai murid Yesus? Ya? Pintar. Ya, termasuk ibu dan kalian, kita sadar bahwa kita sebagai murid Oke, baik. Yang ketiga, sadarkah kalian bahwa kita juga mendapat tugas perutusan dari Yesus? Sadar tidak? Contohnya bagaimana? Sadar tidak bahwa kita juga mendapatkan tugas perutusan? Kalau ibu guru, tugasnya membantu kalian, mendidik kalian menjadi lebih baik, hidupnya bisa terarah, bisa mendapatkan cita-cita, mendapatkan pendidikan yang baik, betul tidak? Kalau kalian apa tugasnya sebagai anak-anak? Membantu orang tua, apalagi? Belajar dengan giat, belajar dengan baik, pintar, ya. Itu tanpa kita sadari bahwa kita sudah menjalankan tugas perutusan juga dari Yesus, ya. Baik. Di sini Ibu akan menjelaskan ya atau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan makna panggilan murid Yesus berdasarkan salah satu kisah dalam Injil. Oke, silahkan Kevin baca yang kedua. Kelihatan tidak? Enggak. Menunjukkan sikap Antusias dalam menanggapi panggilan untuk berbuat baik dalam solidaritas. dan solider. Yang ketiga, silakan baca Angel. Merumuskan tindakan konkret sebagai menanggapi panggilan sekolah atau rumah, ya. Ini ada 3 tujuan pembelajaran kita. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan melihat ya video pembelajaran dari YouTube yang akan Ibu tampilkan. Ya, nanti kita akan sama-sama melihat dan menyaksikan video itu tentang materi Tuhan memanggil para murid-murid Yesus ya. Dari Matius bab 4 ayat 18 sampai 12 ya. Markus bab 20 ayat 16 sampai 20 dan Markus bab 3 ayat 13 sampai 19 ya. Kita akan melihat bagaimana Yesus memanggil para muridnya ya. Sebelum kita melihat video ini, sekarang Ibu akan membagikan menjadi 2 kelompok ya. Ini jumlahnya 5, Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok 5 orang. Oke, silahkan. Yang di baris belakang ini jadi kelompok 1. Silahkan ke sana. Kelompok sini jadi kelompok 2. Silakan sekarang. Ya, ini sudah Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Sekarang kita akan menyaksikan video pembelajaran tentang Yesus memanggil para murid-muridnya. Tolong diperhatikan dengan baik-baik ya. Suatu ketika Tuhan Yesus berjalan-jalan dan belajar yang baik dan menulis orang yang baik.
pengertian dalam firman Tuhan hari ini. Oke ya, itu ya sekilas video tentang panggilan murid Yesus ya. Sekarang sebelum kalian masuk ke dalam kelompok ya, kita bangkit berdiri lagi. Ya, silakan bangkit berdiri. Baik, ada yang tahu tepuk semangat? Oke, sekarang kita akan tepuk semangat biar semangat dalam mengerjakan tugas kelompoknya ya. Oke, siapa yang mau memimpin ke depan? Tepuk semangat. Karin, silahkan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih Karin. Baik, silahkan duduk kembali. Di sini Ibu akan membagikan ya lembar kerja peserta didik ya. Sebelum mengerjakan ini silahkan pilih ketua, notulen, pembicaranya nanti untuk presentasi siapa? Ketuanya siapa? Silahkan. Oke, Christian sebagai ketua. Notulennya siapa? Juru cat tulis. Jawabannya di sini, jawabannya langsung sini. Oke, Karin yang mempresentasi. Membaca jawaban aja, ya. Radit, ya, memahami. Radit cuma membaca jawaban aja loh, nggak apa-apa ya. Baik, silahkan kerjakan, diskusikan bersama-sama tim. Semuanya harus mendapatkan tugas ya, tidak ada yang tidak mendapatkan tugas. Ya, yang satu contohnya sebagai ketua, pembicara, sekretaris, yang satu membantu mencari jawaban. Ya, nanti membantu presentasi hasil jawaban kelompok maju ke depan. Ya, oke, silahkan kerjakan. Oke, nama anggota kelompoknya ya. Ketuanya nanti tulis ya siapa. Itu nggak apa-apa, nanti ketuanya pilih aja, dilingkarin ketuanya ya. Oke, baca ya. Dari bacaan Injil kita itu sudah di depan, sudah tertara ya, dari Matius bab 4 ya. Silahkan. Kalian berdua menjawab nomor berapa? Nomor 1, oke ya. Bagi tugasnya ya. Tidak ada yang tidak bekerja, semuanya harus bekerja sama dan menjawab bersama-sama. Kalau kurang jelas bisa tanya sama ibu soalnya tentang panggilan murid Yesus. Matius bab 4 ayat 18 sampai dengan 22 ya. Sudah dibuka? Coba buka sama-sama Matius bab 4 ayat 18 sampai 22 ya. Kita akan melihat bagaimana Yesus memanggil para murid-muridnya. Kita baca secara bergantian ya. Oke. Silahkan kelompok 1 baca ayat yang pertama. Ikutlah aku dan kamu akan menjadikan pendalaman kita. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Oke, lanjut baca yang kelompok ini ayat 21. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang. Ya, itu tadi
Ayat di kitab suci tentang Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Silakan lanjutkan kerjakan LKPD-nya ya. Jadi ini lembaran LKPD-nya yang sudah Ibu bagikan ke kalian. Silakan kelompok memperhatikan setiap soal dan kasus serta bacaan ayat kitab sucinya ya. Oke, ada yang sudah? Silakan, siapa yang mau duluan presentasi? Baik, kelompok 2 silakan. Baik, kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang beranggotakan ada Angelina, Rina, Bila, Dito, dan saya sendiri Kevin. Baik. Tolong perhatikan Untuk kelompok 1. ini adalah jawaban hasil kerja kelompok kami di LKPD 1. Untuk yang nomor 1, berdasarkan kisah panggilan murid Yesus, 2 karakteristik yang dimiliki para murid Yesus adalah taat dan mau meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus, dan yang kedua, percaya kepada Yesus. Lalu yang kedua, menurut kami, arti dari panggilan murid Yesus yaitu aku mau mengikuti Yesus dengan rajin, jujur, dan berbuat baik di sekolah. Oke. Lalu yang ketiga, tindakan konkret yang paling mungkin kami lakukan besok di sekolah atau di rumah yaitu besok kami akan membantu teman yang kesulitan belajar dan tidak akan menunda pekerjaan PR. Oke, tepuk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 2 ya. Baik, sekarang silakan yang ingin bertanya dari kelompok 1 ada? Oke, silahkan siap-siap ya. Jadi, apa saja yang bisa kalian contohkan dalam hidup kalian sehari-hari, apa arti panggilan murid Yesus? Oke ya, dari kelompok 1 sudah dirundingkan? Sudah? Oke, silahkan siapa yang ingin mewakili menjawab? Jawaban dari pertanyaan kalian menurut kami adalah menolong sesama hidup dan rajin beribadah. Oke ya, bagaimana? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Sekarang kita akan mendengarkan, sudah siap kelompok 1? Oke, silahkan. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Arina Valeno Putri, Sandra Alvaro, Michelle Fidel Magdalena, saya sendiri dia, dan Yunesan. Jika kamu besar nanti, profesi apa yang akan kamu ambil? Dan apa kaitannya dengan panggilan murid Yesus? Jika besar, saya ingin menjadi seorang dokter. Seorang dokter bersedia menjadi perantara Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang yang sakit. Seorang dokter selalu bersedia untuk menyembuhkan pasiennya serta membawa damai dan sukacita. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Terima kasih. Silahkan boleh kembali. Baik, dari kelompok sini ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi? Oke, silahkan langsung berdiri. Mas, maju, Dek. Bagaimana pendapat kalian tentang profesi lainnya atau profesi selain dokter? Dan apakah itu pekerjaan yang bukan mulia atau lainnya? Oke, terima kasih. Langsung ditanggapi bisa? Ayo. Bagaimana menurut kalian profesi lain, apakah itu tidak masuk pekerjaan mulia atau panggilan murid Yesus atau tidak? Ya atau tidak? Dijelaskan. Oke, silakan. Jadi, menurut kelompok kami, profesi yang ada selain dokter itu adalah profesi yang mulia. Karena setiap profesi itu memiliki tujuannya tersendiri. Seperti seorang guru yang bertujuan untuk mengajarkan seorang siswa, dan seorang dokter yang bertujuan untuk mengobati pasien yang sedang sakit. Oke, bagaimana? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Oke ya. Jadi dari sini kita bisa melihat ya bahwa kita semua ya, pekerjaan apapun itu semua adalah
panggilan sebagai panggilan murid Yesus dan tugas perutusan kita. Semua pekerjaan itu punya tujuan yang mulia, seperti dokter, guru, pekerjaan lainnya ya. Semua membantu dan saling membantu ya. Baik. Yesus memanggil orang untuk turut ambil bagian dalam tugas perutusannya, yaitu mewartakan kabar keselamatan kerajaan Allah ya. Sikap yang dituntut dari para murid adalah apa di situ? Silakan lihat. Adalah Kata Yesus melihat dan memahami siapa Yesus, apa yang panggilannya, dan tinggal bersama-sama dengan Yesus, supaya kalian yang berani secara lebih dalam mengenal Yesus. Oke. Lalu yang berikutnya, syarat-syarat mengikuti Yesus adalah menyangkal diri. Yang kedua, memanggul salibnya. Yang ketiga, mengikuti Yesus ya. Kisah panggilan para murid-muridnya selalu diawali dari Yesus. Dia yang mengambil inisiatif yang pertama ya. Reaksi murid yang dipanggil Yesus beragam. Ada yang melihat? Ada yang tahu bagaimana reaksi para murid Yesus? Ada berapa Dito? Ada dua ya. Yang pertama baca. Oke, ada yang menanggapi Yesus dengan ragu-ragu ya. Ada juga yang apa? Ya. Oke ya. Di sini ada yang menanggapi Yesus serta secara spontan. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam menanggapi panggilan Yesus ya. Jadi dia langsung mau mengikuti Yesus ya. Yang satunya itu masih ragu-ragu. Dia nggak mau meninggalkan apa di situ? Urusan duniawinya ya. Masih ingin menyelesaikan urusan yang lain. Tidak mau meninggalkan yang lainnya. Pokoknya masih ragu ya. Tapi ada yang satu langsung mau mengikuti Yesus. Jadi syaratnya apa saja tadi sana? Harus menyangkal memanggul salib dan mengikuti Yesus ya. Baik, menyelesaikan itu sudah ya. Orang seperti ini tidak berkenan kepada Yesus ya, karena masih ragu-ragu ya. Baik, sampai saat ini pun Yesus masih memanggil banyak orang untuk menjadi muridnya, menjadi partnernya dalam mewartakan sukacita kerajaan Allah ya. Ada yang tahu kenapa Yesus memanggil para murid-muridnya? Ada yang tahu tidak? Kenapa Yesus memanggil para murid-muridnya? Kenapa tidak Yesus saja yang mewartakan kerajaan Allah? Kenapa harus membawa banyak orang? Untuk apa? Apa? Mencari rekan. Bagus. Karena dia tidak bisa mewartakan di satu tempat, mengadakan banyak tempat. Pintar. Dia tidak bisa mewartakan sendiri ya, dan tidak bisa mewartakan di satu tempat, tetapi ke semua tempat dan perlu teman dan rekan-rekan ya. Bagus, pintar ya, semuanya sudah mengerti. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada? Ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas? Jelas. Oke ya. Baik. Sekarang ada kegiatan refleksi ya. Di sini Ibu akan membacakan. Nah, nanti kalian silahkan jawab ya atau tidak ya. Baik, apakah kalian merasa yakin dalam mengikuti Yesus? Ya? Oke, bagus. Yang kedua, apakah kehidupan kalian sebagai murid Kristus sudah sesuai dengan diharapkan Yesus sendiri? Sudah tidak? Ya. Kalian menghormati orang tua, betul tidak? Pergi ke gereja, betul tidak? Mengasihi dan membantu sesama tidak? Ya, berarti sudah dan ya. Oke, berikutnya. Dalam kehidupan kalian sehari-hari, apakah kalian sudah mampu menghadirkan suasana kerajaan Allah sesuai harapan Yesus? Sudah tidak? Pintar. Sudah. Bagaimana caranya? Sudah. Dengan apa? Beribadah. Kalau kepada sesama ada enggak?
mendoakan sama, pintar, apa lagi? Apa lagi? Membantu sesama. Pintar membantu sesama. Ketika teman kelaparan, ada yang mau bagi makanannya tidak? Ada. Ada yang pelit nggak di sini? Tunjuk teman. Ada yang pelit tidak? Has. Ya, kalau ketika kita melihat temannya kelaparan, kita harus mau membantu dan berbagi kue kalian. MBG kalian itu mau tidak berbagi? Oke, ya. Tugas kalian akan Ibu berikan di lembaran ya. Silahkan nanti kalian kerjakan tugas mandiri, kerjakan di rumah ya. Kalian akan mengerjakan di situ, nanti akan Ibu kasih lembaran soal tugasnya ya. Kegiatan pembelajaran kita sudah selesai. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kalau kurang jelas dan ingin bertanya silahkan. Kalau sudah? Oke, siapa yang mau bawa kita dalam doa penutup? Oke, si Setia Sendri. Oke, silakan maju nak. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa, Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. selamat sore ya Bapak. Kami akan menyelesaikan pembelajaran pada hari ini dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Yang memberkati kami, melindungi kami sampai ke tempat tujuan kami. Yesus, selamat kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, kita tutup dengan lagu penutup kita ya, supaya sampai rumah kita bergembira, tetap sehat selalu ya. Oke, silakan bangkit berdiri. Kita menutup kegiatan kita. Silakan yang ingin bergerak dan lompat-lompat, silakan. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun. Yesus besertaku, bebas gerakannya. Ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Oke, terima kasih. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.